Anak-anakku sekalian, dan semua saudara yang beribadah bersama pada saat ini, mari kita mulai kebaktian ini dengan bernyanyi dari PKJ 14. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Kebaktian pada hari ini terjadi atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Dan menyertaimu juga. Syukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah kembali meskipun kita beribadah secara online. Saya harap kita tetap bersuka cita karena hari ini adik-adik, remaja, pemuda, para orang tua, opa oma dapat beribadah bersama-sama. Tema ibadah pada hari ini adalah I will follow him, yang artinya aku akan mengikut dia. Siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan. Adik-adik dan saudara-saudara semua, gimana ya caranya mengikut Yesus? Saya akan membacakan dari Mazmur 34 ayat 15a.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya, kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita harus melakukan yang baik ya. Dan juga kita harus menjauhi hal-hal yang jahat. Nanti akan dijelaskan oleh pendeta di khotbah ya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Tetap teguh, tetap teguh. Saudara-saudara dan adik-adik sekalian, gambar ini mengisahkan pertemuan antara Tuhan Yesus dan Sakeus. Sekalipun Sakeus berdosa, Tuhan Yesus mau mengampuni, menyapa, dan membuka hatinya untuk Sakeus. Begitu juga untuk kita. Tuhan Yesus mau membuka hatinya untuk kita semua yang berdosa ini. Mari kita semua tunduk di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita secara pribadi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan mengasihiku. Tuhan sudah mau mati bagiku dan berkorban bagiku. Tapi aku sadar, kadang-kadang aku masih melakukan dosa, melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Aku masih sering bertengkar dengan saudaraku, dengan teman-temanku. Aku tidak mau taat dan mendengar orang tua. Aku masih sering malas mengerjakan PR, malas belajar, menunda tugas-tugasku, atau tidak mau membersihkan mainanku, membersihkan buku-bukuku. Tuhan, ampunilah aku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, Engkau telah menebus kami. Hidup kami ini bukan milik kami lagi, melainkan milik Kristus Sang Penebus. Namun, kami masih sering melakukan yang jahat di dalam keseharian kami, di rumah,
di jalanan, di tempat kerja, bahkan juga di gereja ketika kami beribadah dan melayani, kami masih sering melakukan apa yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Jemaat dan adik-adik sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Saudara-saudara dan adik-adikku semuanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 25 ayat ke-8 yang berkata demikian. Sebab Tuhan baik dan adil, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat bahwa kasih Tuhan menyapa siapapun, baik yang paling kecil sampai yang paling besar. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, karuniakanlah kepada kami hati seorang murid yang mau belajar dan dibentuk oleh firman Tuhan. Karuniakanlah kepada kami hati seorang hamba yang mau taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Dan karuniakanlah kepada kami hati yang penuh kasih kepada Allah dan kepada sesama kami, sehingga kami mampu di sepanjang hidup kami menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pembawa kabar baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Mari kita sama-sama berdiri dan membaca firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau."
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Raffi. Biasanya teman-teman aku panggil aku Super Raffi. Soalnya aku ini anak paling pintar di sekolahku. Jangan lupa ya, kalian semua bisa panggil aku Super Raffi. Wah, ada WA nih. Sebentar. Aku cek handphoneku dulu nih. Wah, ada pesan WA dari Casey. Itu teman baiknya aku, best friend forevernya aku. Apa ya isinya? Marilah anak-anak ikut bersama Yesus, bergembira dan memuji serta mendengarkan firman setiap hari Minggu online melalui Zoom Meet. Wah, seru banget nih sepertinya. Tapi kalau harus ikut Yesus, aku perlu izin sama papa dan mamaku dulu. Soalnya mamaku pernah bilang, aku nggak boleh sembarangan ikut orang yang nggak terlalu dikenal. Kalau Yesus, aku tahu sih, tapi aku nggak terlalu kenal. Aku bilang Casey ya, supaya aku nggak bisa ikut acara ini. Soalnya khawatir ada apa-apa. Raffi, hey. Kayola. Lagi ngapain? Ini nih, aku lagi bales pesan WA-nya Casey. Dia ajak aku ikut bersama Yesus. Aku lagi pikir-pikir, soalnya aku nggak terlalu kenal sama Yesus. Nanti khawatir ada apa-apa gitu loh, Kak. Oh, soalnya kata papa mama nggak boleh ikut-ikut orang yang belum kenal ya? Iya. Lah emangnya Raffi belum kenal sama Yesus? Aku tahu Yesus, tapi dia kan bukan saudara aku. Jadi aku tuh nggak pernah ketemu. Kalau ikut tiba-tiba nanti ada apa-apa gimana? Iya ya, bener juga ya Raffi ya. Tapi Raffi, kenapa nggak belajar mengenal Yesus? Emangnya bisa, Kak? Iya bisa. Jadi daripada Raffi nggak mau ikut Yesus karena nggak kenal Yesus, gimana kalau Raffi belajar mengenal Yesus supaya kita bisa sama-sama mengikuti Yesus? Mau nggak? Boleh deh. Kalau gitu Raffi dengerin ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kisah Raffi ini
tentunya bukan hanya menjadi cerita seorang anak. Kadang-kadang kita sebagai orang yang sudah dewasa dalam mengikut Tuhan, belum tentu sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang kita sembah. Dalam hal ini Raffi lebih jujur karena dia mengatakan dia tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, bahkan Petrus sekalipun, murid yang sudah hidup bersama-sama dengan Yesus, yang sangat dekat, bahkan yang dari mulutnya terucap pengakuan bahwa dialah Mesias, anak Allah yang hidup, gagal untuk sungguh-sungguh mengenali siapa Yesus. Saudara-saudara, mengenal Tuhan bukan seperti orang belajar di sekolah. Ada tingkatannya, pasti naik atau ngulang, dan suatu saat bisa lulus dan berhenti, tidak perlu lagi sekolah. Mengenal Tuhan adalah suatu pelajaran seumur hidup yang kita lakukan dalam jatuh bangun dan juga suka maupun duka. Di dalamnya tidak ada kegagalan yang permanen. Ada saatnya kita mungkin sulit untuk memahami, tapi kalau kita mau terus berjalan, maka kita akan bisa terus belajar untuk mengenal. Petrus sendiri pun dalam perjalanannya pernah kembali gagal mengenal kehendak Tuhan yang dia ikuti. Saudara-saudara, perkataan Quo Vadis Domine, perkataan yang terkenal yang seringkali dipakai untuk seminar-seminar, Quo Vadis Gereja Kristen Indonesia dan sebagainya. Ini berasal dari mimpi Petrus ketika dia melarikan diri dari hukuman mati di Roma. Dia diam-diam melarikan diri, dan pada malam dia melarikan diri, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Lalu dia bertanya, Quo Vadis Domine, mau kemana Tuhan? Dan Yesus dalam penglihatan itu menjawab, mau pergi untuk disalibkan kembali. Saudara-saudara, itulah yang membuat Petrus kemudian memutuskan untuk kembali ke Roma, dan di situ dia menerima hukuman mati. Memang mengikut Tuhan bukan hal yang mudah, karena untuk mengikut Tuhan kita perlu mengenal Dia, dan mengenal Tuhan sekali lagi bukan hal yang mudah. Mengikut Tuhan seringkali berarti kita harus menempuh jalan yang sulit, yang tidak populer, yang tidak nyaman. Mengikut Tuhan artinya kita harus bekerja lebih keras karena hidup harus lebih jujur. Kita perlu menekan ego dan mengupayakan perdamaian. Kita perlu berusaha mengampuni sambil memulihkan hati sendiri. Maka mengikut Tuhan perlu kita lakukan dalam kesadaran yang terus-menerus kita upayakan. Mengikut Tuhan seperti yang Yesus katakan sendiri, didahului dengan penyangkalan diri dan memikul salib, baru kita bisa mengikut Tuhan. Dan sesungguhnya saudara-saudara, dalam menyangkal diri dan memikul salib, kita belajar mengenal Tuhan. Saya mau bicara tentang dua hal ini, menyangkal diri dan memikul salib sebagai cara kita mengenal Tuhan. Saudara-saudara, menyangkal diri adalah urusan kita dengan diri kita. Kenapa kita perlu menyangkal diri untuk bisa mengenal Tuhan? Ada sebuah perkataan guru spiritual yang mengatakan, the biggest question is not who God is, but who am I? Pertanyaan terbesar bagi manusia, pertanyaan eksistensial, bukanlah siapa Tuhan, tetapi siapa saya? Apa makna hidup saya? Mengapa peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi atas diri saya? Pertanyaan seperti ini, pertanyaan eksistensial ini yang seringkali membawa orang untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara soal menyangkal diri sebagai cara untuk kita mengenali Tuhan, pertama-tama kita lakukan dengan juga mengenali diri kita. Menyangkal diri secara sederhana bisa kita katakan dengan mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari ego kita. Melawan keakuan, merendahkan hati, ya. Enggak mengikuti maunya. Mengendalikan diri, merendahkan hati, mengampuni, melepaskan dan sebagainya. Penyangkalan diri seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menyangkal diri tanpa mengenal diri kita? Mengenal apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kerikil-kerikil yang seringkali membuat kita terantuk dalam hidup kita. Maka saudara-saudara,
dalam kita mengikut Tuhan, kita perlu semakin menyadari diri kita, menyadari kelemahan kita, menyadari sumber, pusat dosa kejatuhan kita. Dan ketika kita belajar menyangkal diri, maka di situ kita akan menjumpai Tuhan. Kita akan semakin memahami kenapa Tuhan menaruh orang-orang ini dalam hidup saya. Kenapa Tuhan membiarkan ada peristiwa yang begitu berat seperti itu terjadi dalam hidup saya. Oh, rupanya untuk saya dibentuk seperti ini. Semakin kita menyadari dan mengenali diri kita, maka semakin kita memahami dan mengenali Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, memikul salib adalah juga cara kita untuk mengenal Tuhan melalui kehendaknya. Memikul salib bukan berarti ketika kita hidup susah harus menanggung beban akibat konsekuensi kesalahan kita atau kesalahan orang lain. Memikul salib adalah ketika kita harus membayar harga sebagai pengikut Tuhan dengan melakukan kehendaknya. Ya, memikul salib misalnya adalah ketika kita harus belajar untuk memberi sekalipun kita mungkin pas-pasan. Memikul salib adalah ketika kita harus hidup jujur sekalipun ada godaan untuk menjadi kaya dengan cepat, tapi kita memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memikul salib adalah juga dengan ketika kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang sulit, karena kehendak Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, kalau kita belajar untuk menyangkal diri dan mau memikul salib, baru di situ kita mengenali Tuhan. Dan kalau kita sudah mengenali Tuhan yang begitu luar biasa, rasanya rugi kalau kita tidak mau mengikut Dia. Kak Yola, aku sekarang udah ngerti apa itu artinya ikut Yesus. Nah, bagus dong. Tapi ada yang aku masih bingung nih. Apa tuh? Katanya kan kalau ikut Yesus kita harus pikul salib. Berat dong. Aku nggak mau kalau tiap hari pikul salib. Tapi gimana kalau aku pakainya kalung salib? Aku bisa tuh setiap hari. Iya juga ya, kayak ini ya kalung salibnya ya. Ya memang istilah memikul salib itu perumpamaan, bukan beneran kamu mesti gotong-gotong salib. Memikul salib buat Raffi itu adalah misalnya nih ya, Raffi teman-teman di sekolah pada nyontek, Raffi nggak ikutan nyontek, walaupun dibilang nggak kompak, biarin aja karena Raffi tahu Tuhan nggak suka perbuatan curang. Itu memikul salib Raffi. Oh begitu, aku baru tahu. Iya. Kalau misalnya sama mama suka disuruh bohong gak Raffi? Iya benar, kadang-kadang mamaku suka bilang, tolong bilangin tuh aku di rumah gak ada orang. Kadang-kadang aku gitu tuh. Nah itu termasuk Raffi juga perlu memikul salib. Tapi memikul salibnya dengan cinta kasih ya. Jadi jangan marahin mama tapi bilang baik-baik, mama masa Raffi diajarin bohong, nanti Raffi gedenya jadi pembohong. Oh gitu, baru aku pingin teriakin, di rumah ada orang nih, di rumah ada orang. Ya jangan, nanti malah jadi berantem sama tetangga. Ya gitu ya, jadi Raffi nanti kalau Raffi semakin mengenal firman Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan, makin lama Raffi akan makin pinter, akan makin tahu bagaimana melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kehendaknya dan juga tetap menjadi anak yang penuh kasih. Gitu ya. Wah, terima kasih Kak Yola. Untung hari ini aku dengar firman. Jadi aku tahu itu apa artinya mengikut Yesus dan juga memikul salib. Nah, kalau gitu sekarang Raffi WA ke Casey bilang kalau mau ikut ya. Iya juga ya. Sebentar. Hai Casey. Aku jadi deh ikut acara online Zoom Meet. Ikut bersama Yesus. Thank you. Asik. Oke Raffi, sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Bye-bye.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikirkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan dan juga adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk keindahan relasi yang boleh terjalin di antara kami semua. Secara khusus untuk ibadah intergenerasi yang boleh terlaksana, sekalipun di antara kami ya Tuhan ada perbedaan usia dan generasi. Tetapi kami bersyukur dan mempercayai bahwa Tuhan mempersatukan kami semua. Dan biarlah hal ini membawa hal yang baik bagi kami semua. Dan biarlah kami juga belajar untuk semakin menghargai di antara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bila mana Engkau juga telah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini kembali meneguhkan kami, menguatkan kami, dan bahkan mengarahkan hidup kami menjadi anak-anak yang lebih baik. Kami juga bersyukur bila mana Engkau juga mempersatukan kami semua di dalam kepedulian di antara satu dengan yang lain. Saat ini ya Tuhan kami ingin menyatakan kasih kami dengan mendoakan opa oma maupun orang tua dan juga sanak saudara kami yang sedang berjuang di dalam sakit penyakit. Kami tahu ya Tuhan bahwa sakit penyakit ini sungguh berat bagi mereka semua. Tetapi kami mempercayai bahwa ketika Engkau menciptakan kami baik adanya, Engkau pula lah yang akan menjamin setiap kami semua untuk berjuang di dalam kesesakan hidup kami. Dan biarlah mampukanlah kami semua untuk menjadi anak-anak yang peduli kepada mereka yang membutuhkan. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berjuang di dalam studi maupun pekerjaannya. Di dalam perbedaan, pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan, biarlah Engkau juga kembali menilik mereka. Engkau mengetahui setiap bilik yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Dan Engkau juga yang akan menguatkan mereka menjalani setiap kehidupan dan melewati tantangan yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan, bila mana di dalam minggu ini Engkau juga kembali menambahkan usia bagi gereja kami, yaitu Gereja Kristen Indonesia. Biarlah ya Tuhan kami senantiasa belajar untuk menyempurnakan diri sebagaimana Engkau sempurna. Dan biarlah di tengah perbedaan di antara kami semua, kami pun juga belajar untuk menghormati, menghargai, dan bahkan bersinergi satu dengan yang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program yang kami rencanakan. Secara khusus di tengah pergumulan kami saat ini melewati pandemi ini ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kami semua. Supaya dengan demikian sekalipun kami berjuang di dalam gereja kami juga menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Dan kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak kami kenal. Biarlah ya Tuhan Engkau
menilik mereka, kehidupan mereka, sama seperti Engkau menjamin kehidupan kami semua. Dan biarlah ibadah yang boleh terlaksana ini juga membawa berkat bagi diri kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden dan juga bersama pemerintahan yang ada dan yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah mereka senantiasa mengarahkan hati mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan saat ini kami juga ingin menutup doa syafaat kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 52 ayat 11 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersyukur dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, kami mohon ajarkanlah kami untuk senantiasa melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Ibadah hari Minggu kita hampir selesai, tapi tugas kita masih belum selesai. Mari kita semua, para pengikut Yesus, baik adik-adik di sekolah minggu, para remaja, pemuda, maupun seluruh anggota dewasa lansia,
semua berjuang untuk melakukan hal yang baik. Yuk, mari kita sama-sama berjalan dengan Yesus Juru Selamat kita. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Tritunggal, yang kasih setianya selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya.
setia.